Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Yang satu bilang begini, apa kata Nabi? Nasihat Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdiyyin antu alaiha bin nawajid. Nabi SAW berpesan kepada kita, hendaklah kalian kembali kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku, yaitu khulafar rasyidin, mulai Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan seluruh sahabat-sahabat Nabi tidak membedakan. Ya, seluruh sahabat Nabi kita mengikutinya, mencintai mereka, dan tidak boleh mencaci salah satu sahabat Nabi SAW walaupun yang menurut kita, padahal kita tidak mengetahuinya, yang selalu ada aib. Alhamdulillah, sahabat Nabi SAW dipercayakan oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW, baik dari segi keadaan mereka itu mencocoki kehidupannya bersama Rasulullah SAW dari hal ibadah, akidah, manhaj. Dan itu senantiasa harus kita mengikuti mereka. Tidak bisa ittaqullah mastata'tum. Berusaha, takwalah sesuai kemampuan kalian. Kata Rasulullah SAW, sabda beliau. Semampu kita, artinya kalau memang kita tidak memahaminya, kita terus belajar dan tidak memaksakan diri. Dalam artian kita sampai jadi yaitu dalam keadaan tanattu, berlebih-lebihan dalam beragama. Rasulullah SAW nyuruh begini, kita melebihkan atau menguranginya. Maka dalam hal halaka al-mutanaffiqun, celaka orang yang tanattu, kata Rasulullah SAW. Siapa itu? Mereka yang keluar dari agama. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau, yang enggan, enggak mau surga, enggak mau dilindungi oleh Allah dari neraka? "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, pasti dia masuk surga. Maknanya ilmu ambil di sini yang telah terjadi, maknanya pasti. Sebagai jaminan Nabi SAW, siapa yang taat kepadaku, dia akan pasti masuk surga. Oman asoni, siapa yang bermaksiat kepadaku, takut aba, sungguh dia telah enggak mau masuk surga, sombong, enggak mau ikut sunnah Nabi. Maka maksiat ini adalah maksiat kepada Rasulullah SAW. Dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah dosa bid'ah. Ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena bermaksiat kepada Nabi. Teman asoni takut apa, kata Nabi SAW. Siapa yang dia bermaksiat kepadaku, maksiat kepada Rasulullah SAW. Boleh orang mengatakan cinta, tapi bagaimana pengakuan cinta tersebut? Apakah terrealisasi, terwujudkan dalam kehidupannya, pada orang yang dia cintai? Tentunya orang yang mencintai Nabi SAW, dia terus-menerus mencari bagaimana bisa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara taat, mentaatinya, mengamalkan apa yang beliau perintahkan. Wa atakum rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasulmu SAW kamu kerjakan, kata Allah. Manahaku, dan apa yang dilarang oleh Rasulmu, kata Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, kamu jauhkan, kalian jauhi. Maka untuk mengetahui apa yang diperintahkan Nabi SAW, apa yang dilarang Nabi SAW, ini bahaya, ini tidak bahaya, ini sangat membuat kita binasa, kita harus tahu sunnah-sunnah tersebut. Belajar tentang apa yang disabdakan Nabi SAW. Dan yang dipahami bukan hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mau sesuai dengan pemahaman sahabat. Yang penting kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana pemahamannya? Bisa versinya masing-masing. Bagaimana versi Mu'tazilah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana versi Khawarij dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana versi Rafidhah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Mereka punya pemahaman. Kalau kita tidak tahu dan belajar pemahaman tersebut, kita akan terjatuh. Mereka juga pakai dalil Al-Quran dan Sunnah.
Tapi dalam paham apa? Paham yang benar adalah yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum adalah jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kami. Mereka dijanjikan oleh Allah. Siapa? Para sahabat. Orang muhajirin dan ansar adalah jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah sediakan bagi orang yang mengikuti mereka dan yang mereka berhijrah, ya, dan yang mereka ansar yang menyambut kedatangan Nabi SAW, menyambut para sahabat, ya, dan senantiasa mengikuti mereka, umat tabi'un yang mengikuti mereka, ya, sampai hari kiamat ila yaumiddin, mereka senantiasa adalah jannatin tajri tahtal anhar. Allah jamin, Allah sediakan apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Bukan hanya pengakuan kita salafi, kita ahlussunnah wal jamaah, bukan itu. Ya, itu adalah aplikasi kehidupan kita. Ya, biasa siapapun antum, berada di manapun antum, ya, selama antum yang berpegang teguh secara akidah dan manhaj sesuai pemahaman salafus saleh, insyaallah antum salafiyun, ahlussunnah wal jamaah. Ya, tidak cukup pengakuan saja berkelompok ini kelompok ya, tidak. Ya, Al-Fathul Mansur maknanya secara persoalan dan juga secara istimewa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjamaah dengan para sahabat, bukan berjamaah dalam kelompok-kelompok. Ya, itu yang dipahami ya dalam makna dalam kehidupan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah fi fahmi sahabat. Selanjutnya ya ikhwan, kita lanjutkan kalamullah sifatullah wa laisa bimakhluqin. Ya, pembahasan tentang kalamullah sangat panjang dalam kitab Aqidah Tahawiyah karena banyak orang terjatuh pada pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ciptaan. Ya, tulisannya, maknanya, huruf-hurufnya, suaranya itu adalah makhluk. Para Ahlussunnah menolak ini. Karena akidah batil. Ahlussunnah adalah meyakini bahwa Al-Quran maknanya, huruf-hurufnya, suaranya, semua itu adalah kalamullah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca kalamullah. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, kita mendengarkan kalamullah. Dan ini harus kita tancapkan dalam akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah wal jamaah ini akidahnya. Kalau mengatakan Al-Quran makhluk, maka ini akidahnya Mu'tazilah. Yang kita bahas mereka Mu'tazilah ini kelompok yang sudah sejak dulu iktizal dari Ahlussunnah wal jamaah. Mereka tidak meyakini adanya azab kubur. Yang Mu'tazilah sekarang ada Mu'tazilah gaya baru. Ya, dan ini perlu perincian sehingga kita tidak terjatuh ke dalamnya. Juga Mu'tazilah tidak meyakini dan tidak mempercayai kehidupan akhirat adalah kekal. Ya, ternyata akhirat tidak kekal menurut mereka Mu'tazilah. Ya, dalam buku-bukunya, kitab-kitabnya sejak dulu sudah ada, bukan sekarang. Ya, kitab-kitab yang mereka tulis. Dan mereka juga punya tafsir. Ya, kalau kita tidak mempelajari akidah Ahlussunnah, kita akan terperosok. Berapa banyak orang paham bersyarah tapi jatuh ke dalam pemahaman seperti ini. Ya, maka pentingnya kita bersama orang-orang yang senantiasa memahami akidah tersebut biar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, nanti akidah Rafidhah bagaimana memahami Al-Quran. Ya, Al-Quran 40 juz menurut mereka. Ya, waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Bagaimana pemahaman Al-Quran dan Sunnah menurut orang Khawarij? Ya, Murji'ah. Nanti kita akan bahas. Ya, sehingga kita tidak jatuh pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang maksudnya kita bersatu, yaitu bersatu dalam Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita tidak akan tercerai-berai. Kalau hanya bersatu secara kelompok per kelompok, nanti akan pecah lagi. Karena berbeda dari segi akidah, berbeda dari segi manhaj. Ya, kalau memang ada ruang untuk ikhtilaf dalam segi furu', fikih, dibolehkan kita berdatang-datang. Ya, tidak boleh kita memecahkan diri. Ya, bagaimana sikap Al-Imam Syafi'i
Muhammad Idris Syafi'i ketika beliau mendatangi makhatnya, pondoknya Al-Imam Abu Hanifah. Diterangkan juga di kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya. Bagaimana beliau? Beliau mempunyai pandangan fikih beliau bahwa seorang yang kunut, ya seorang yang sholat subuh harus kunut. Tapi ketika beliau sholat menjadi imam lagi, padahal Imam Abu Hanifah sudah meninggal, beliau berlapang dada tidak menggunakan kunut ketika subuh. Al-Imam Syafi'i, padahal masa beliau memang mengharuskan untuk subuh. Ya, Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i melakukan, beliau tidak berkunut, maka ditanya oleh murid-murid Al-Imam Abu Hanifah Al-Hanafiyah. Ya, bukan Malikiyah, bukan Hanabilah. Al-Hanabilah itu Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hanabilah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Ya. Maka kenapa ya Imam? Imam tak terlibat. Jumpa, kenapa kau berbeda apa yang kau katakan? Aku lagi menghormati yang punya pondok ini, yang telah mendidik aku, mendidik siapa? Murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Beda apa? Guru. Maka kita berlapang dada. Tak boleh kita bertengkar kalau masyarakat yang ada ruang untuk ikhtilaf, istihadiyah, sebagaimana pembahasan kemarin. Memang semua ya, mereka punya dalil masing-masing. Maka kita selama memang punya ada dalil dan hujah, tidak boleh kita mentabik, ya, membid'ahkan, ya. Harus dengan ilmu, ya. Dan kita bukanlah seorang imam, ya. Kita hanya belajar, terus belajar, ya. Tapi kalau masalah akidah sama, ya, akidah manhaj sama. Ya, mereka kita bahas sebagaimana kajian tentang akidah siapa? Para imam Aimatul Arba kemarin beberapa waktu lalu. Bahwa akidah mereka akidah terhubung Ahlussunnah. Tapi kalau masalah berbeda-beda karena hadis yang mereka dapatkan berbeda-beda dari jalur-jalur perawi-perawi sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, murid-muridnya berbeda-beda. Dan mereka punya sanad masing-masing. Ya. Ya, kita harus menghormati. Ini perlu kita. Kenapa Pak nggak bahas fikihnya begitu? Ya, pasti ada ruang. Bagaimana mazhab Maliki, bagaimana mazhab Abu Hanifah, daerah Turki Imam Maliki. Atau bagaimana nanti kalau mazhab fikih? Ya, kalau mungkin di sini Syafi'i, tapi berbeda. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran, qiraatul Quran, lalu bagaimana mayit, tidak sampai kepada mayit. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya mengatakan bacaan Al-Quran sampai kepada mayit. Ini akan timbul kalau kita kaji, ya, akan timbul apa permasalahan? Banyak kitab-kitab, ya, kitab-kitab berkaitan fikih Syafi'iyah, ya, banyak. Ya. Bagaimana kita belajar Inatul Talibin, ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi, Syafi'iyah, Imam Bajuri. Ya. Tapi dari si akidah nanti kita lihat, ya, Asy'ariyah bagaimana kita perlu tahu, dan kita, ya, bukan belajar sampai ke dalam detail tersebut, ya, tapi kita belajar secara pokok saja dulu, karena memang banyak perinciannya. Nah, di Syarah Aqidah Tahawiyah kita bahas, yaitu yang disarah oleh Al-Imam Abul Is rahimahullah, yang beliau sangat masyhur di kalangan ulama akidah, ya, tentang kajian-kajian akidah yang ditulis oleh beliau, ya, sejak ratusan tahun yang lalu. Ayo liwah barakallahu fikum. Maka di sini mereka orang-orang Mu'tazilah menggunakan dalil. Wa amma istadluhum biqauli ta'ala. Wa amma istadluhum biqauli ta'ala. Mereka berdalil, ya, mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, berdalil dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Kelompok Mu'tazilah
kelompok yang menggunakan pemahaman pakai otak, nalar yang sangat tinggi, analisa, bahasa, balaghah. Mereka pintar-pintar itu. Kita bisa kaku ya. Kalau belajar Mu'tazilah. Yang kaum liberal jangan dikira nggak bisa bahasa Arab. Ya. Jangan dikira mereka nggak bisa bahasa Arab. Mereka fasih-fasih, balaghahnya, manteknya, ya. Banyak karya tafsirnya yang mereka tulis. Ya. Kalau kita tidak belajar akidah Ahlussunnah, kita tanya berapa banyak? Ya, berapa banyak? Malah sekolahnya juga pondoknya sama kan awalnya. Ya, mereka memang menyusup yang Mu'tazilah ini. Menyusup. Nah, sehingga sekarang ada neo Mu'tazilah gaya baru. Ya. Nanti ada prinsipnya ulama-ulama kita. Bagaimana memahami yang kita telah bahaskannya pokok kemarin 5 itu. Ya, yang ngaji insyaallah bisa download di kajian sebelumnya, ya. Atau diulang kembali, di riwayat lagi. Ya, Allah berfirman. Jadi kaum Mu'tazilah menggunakan dalil Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 16. Adapun Allah adalah pencipta kulli syai'in, segala sesuatu. Mereka mengatakan wal Qur'anu syai'in. Al-Qur'an itu sesuatu. Bagaimana kajian yang dulu kita bahas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selain Rabb adalah alam. Selain alam adalah Rabb. Maka Allah menggunakan Rabbul Alamin. Rabb semesta alam, Rabb seluruh alam. Alam malaikat, alam jin, alam hayawanat, binatang-binatang, al-bahimat, binatang ternak, ya, alam sama ikan, ya, jin, ya, manusia, seluruh alam itu namanya apa? Syai'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selain Allah adalah sesuatu atau alam. Selain sesuatu adalah Allah. Ada dua itu. Selain alam adalah Allah. Selain alam adalah Allah. Selain Allah adalah alam. Selain sesuatu, makna lainnya dari sesuatu. Alam. Nah, mereka ya mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu, adapun Allah khaliqu adalah pencipta, ini Allah khaliqu panika. Ya, dalam segi terjemah khobar dan mubtada kalau dalam bahasa Madura. Ya, panika, ya, khaliqu kulli syai'. Pencipta segala sesuatu. Pencipta aki sakejeuna. Maka wal Qur'anu syai'. Syai'un. Al-Qur'an itu adalah sesuatu menurut mereka. Berarti apa? Makhluk, bahaya ini. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah Wahabi, Pak. Ya. Dari dulu akidahnya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dibilang kita Mujassimah, kelompok orang yang berakidah bahwa meyakini Allah punya jasa berbentuk makhluk. Siapa yang mengatakan begitu? Laisa kamitslihi syai'un, akidah Ahlussunnah. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak semisal makhluknya, syai'un. Segala sesuatu adalah makhluknya. Ya. Ini perlu kita pahami. Wal Qur'anu syai'un, menurut mereka Al-Qur'an itu sesuatu makhluk. Fayakunu dakhilan fi umumi, maka ini ya dimasukkan secara makna umum. Mereka menggunakan kulli di sini fayakunu makhluqan secara umum terjemahan mereka dalam tafsir mereka. Tafsir Mu'tazilah ada beberapa ya banyak. Ya saya akan sebutkan ya tafsir tersebut. Nanti akan pakai rujukan ulama-ulama lain ya. Karena akan
Kita bahas secara mujmal saja, secara pokok saja. Jadi fayakunu makhlukun. Menurut mereka, ya maknanya kulli di sini secara umum adalah makhluk. Tiap-tiap. Amin. Ajabul ajib, sungguh ajib, mengherankan. Ya wadzalika annal af'al al-ibad kullaha, yang demikian perbuatan hamba ya seluruhnya ya kullaha indahum, pada pandangan mereka ghairu makhluqillahi ta'ala, ghairu makhluqatillahi ta'ala, maka bukanlah makhluk Allah menurut mereka. Wa inna ma yakhluquhal ibadu jami'aha, dan sesungguhnya apa yang Allah ciptakan dari perbuatan hamba tersebut seluruhnya la yakhluquhullah, tidak diciptakan oleh Allah. Jadi kita bergerak ini bukan perbuatan Allah, bukan Allah ciptakan. Ya, ini Allah tidak ciptakan perbuatan saya, ini bahaya pemahaman ini. Allah ciptakan perbuatan kita juga. Ya, kita punya kehendak, tapi kehendak kita wa ma tasyauna illa yasha Allah. Mereka tidak berkehendak kecuali Allah berkehendak. Maknanya manusia punya kehendak tapi dibatasi oleh Allah kehendaknya. Ini sudah rektilah. Makrifat ini maknanya, dalam bukan makrifat yang dipahami orang-orang sufi ya. Jadi jatuh lagi pemahaman ke manunggalin kala Gusti atau al-hululiyah atau al-ittihadiyah atau wahdatul wujud. Ini akidah yang menyimpang, yang bukan dari Islam. Dan ini banyak ya menyatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Maka Al-Quran itu makhluk. Ya. Karena mereka menyandarkan kepada Allah bahwa Allah kalau berbicara ya seperti makhluk. Dan sudah kita bantah pemahaman tersebut. Ya. Wa adkhulu kalam Allah fi umumiha ma'annahu sifatun min sifatih. Apa yang mereka masukkan makna kalam Allah dari segi keumuman ya, ma'annahu sifatun min sifatih. Itu adalah makna sifat dari sifat Allah Azza wa Ta'ala. Bitakunul asya'i makhluqah, dan ada pun sesuatu itu makhluk. Ya, bukan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah, sifat Allah berbicara. Sifat Allah berbicara. Ketika Akhuna Al-Qadir Yudi baca Al-Quran, kita dengarkan kalam Allah, bukan kalam Allah ya. Suaranya Yudi, tapi kalam Allah yang kita dengar. Kita menulis Al-Quran, itu kalam Allah ya. Jangan sampai ini tulisannya si alinya Al-Quran ya. Kalam Allah, menulis kalam, membaca kalam Allah, maka orang murtad dengan kalam Allah. Syaitan akan lari mendengarkan kalam Allah. Syaitan lari. Kalau akidahnya sudah kacau, syaitan akan lari. Karena perlu keyakinan yang benar, sehingga kita mentang-mentang ya, bagaimana Umar bin Khattab memahami tersebut, sehingga syaitan lari. Karena akidahnya sahabat diajarkan Nabi seperti itu. Al-Quran kalam Allah, tidak perlu ditafsir lagi, ya, dipermisalkan lagi, ya, ditakwil, ya. Walladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasuluna bil ilmi yaquluna amanna bi kulli min indi rabbina wa ma yadhakkaruna illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berilmu, yang mengambil pelajaran. Ya, orang-orang yang subhat, mereka ya lebih condong kepada pemahaman mengambil ayat-ayat mutasyabihat sebagai sandarannya daripada ayat-ayat muhkamat yang sudah jelas. Ya, kan jelas bahwa Allah berbicara, tapi mereka mencari ya ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menghantam pemahaman tersebut sehingga terjatuh kepada pemahaman mutasyabihat yang mereka tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat atau Rasulullah SAW. Ayo lihat,
Selanjutnya, idza ya idza bi'amrihi takunul makhlukatu. Bila Allah Subhanahu wa taala memerintah pada makhluknya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. Di rumah dilihat lagi, saya lagi. Aku lupa saya lupa. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi'amrihi ala lahul khalqu wal amr. Dan matahari, wal qamara bulan, wan nujuma bintang-bintang, musakhkharatin tunduk patuh bi amrihi dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, ketahuilah, bagi Allah punya hak mencipta dan memerintah. Maknanya dari mana terjemahannya berbeda kalau terjemahan bisa bingung. Tafarraqa bainal khalqi wal amr. Maka para ulama membedakan antara kata khalqu di sini wal amr, hak mencipta dan memerintah. Kalau kana al-amru makhluqan, menurut mereka, kalau sekiranya perintah itu makhluk, ya, lazama yakuna makhluqan, karena bukan perintah isinya. Mereka pakai dalil ini untuk menghantam Ahlus Sunnah. Ya, berapa dalil sudah? Jadi ini cara kita Tahawiyah, ya, penjelasan Al-Imam Bukhari, beliau tulis untuk membantah pemahaman yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Menurut mereka perintah itu makhluk. Kelompok Mu'tazilah, ya, dan Asy'ariyah sebagian dari mereka, ya, meyakini menurut tafsir mereka adalah perintah adalah makhluk. Kalau kita memahami al-amrul kauni wasar'i, perintah al-amr, perintah ada dua. Pertama, perintah kauni dan perintah syar'i. Perintah kauni, Allah merintahkan kepada bumi tsunami, maka jadilah tsunami. Itu perintah Allah. Namanya perintah kauni. Hujanlah, perintah kauni. Perintah syar'i, al-amr syar'i, yaitu kita suruh sholat, puasa, haji, bertauhid kepada Allah. Ini perintah syar'i. Ada ketentuan Allah kauni dan qadar Allah kauni wa syar'i, hukmi, istilah ulama. Nanti bagaimana ya Mu'tazilah memahami tersebut? Lazama yakuna makhluqan bi amri akhar. Yang dipahami mereka bahwa makhluk, ya, perintah tersebut mereka wal aqlu bil akhir. Dan apa yang ada dari pemahaman yang lain, bila mana nihayat dari ringkasan lahu walazmu tasalsulu wa huwa al-baqi. Yang menurut mereka itu keterkaitan antara ciptaan dan perintah satu, tidak bisa dipisahkan. Jadi makhluk perintah itu, perintah Allah kauni maupun syar'i. Jadi kiamat itu perintah Allah apa? Kauni, ya, dan syar'i, karena diyakini pasti terjadi kiamat itu. Utang batilihim, dan bentuk dari kebatilan mereka antakuna jami'nya sifati makhlukati, bahwa mereka menjadikan seluruh sifat Allah makhlukati, makhluk. Ini bahaya pemahaman mereka. Pemahaman Mu'tazilah menjadikan seluruh sifat Allah makhluk. Jadi kalau kita menjadikan Allah, ya, berbicara kalamullah
Sebagaimana pembahasan kemarin, mereka idhofahnya disandingkan kepada idhofah makhluk, maka itu makhluk yang diidhofakan kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah. Contoh, Baitullah, bait itu kan makhluk, rumah, masjid Allah. Jadi kalau Allah makhluk, mereka tidak mensifatkan. Jadi pemahaman Mu'tazili, al-amrullah, perintah Allah, makhluk. Padahal sifat Allah memerintah. Sifat Allah menciptakan. Sifat Allah mendengar. Maka Allah sifat menciptakan, Allah punya nama apa? Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Pembahasan fikih Asmaul Husna, fikul Asmaul Husna atau fikih Asmaul Husna kalau terjemahan Indonesia. Selanjutnya yang kedua, barakallahu fikum. Kal ilmi, seperti ilmu Allah. Itu menurut mereka makhluk ilmu Allah, bukan sifat. Ya, sifat Allah tidak berilmu makhluk. Kalau Allah, ya ini bahayanya. Nanti. Kudratillah, kudrah itu makhluk menurut mereka. Bahaya, ya. Wa ghairuhum, ada seluruhnya dan semisalnya. Dzalika sahil kufr. Ini kekufuran yang sore, benar-benar kufur, jatuh pada apa? Kekufuran. Maka hindari kita menjauhi pemahaman ini. Ya, jadi Allah berbicara. Al-Quran kalamullah yang kita dengar, ya, itu kalamullah yang kita baca setiap waktu, baca al-muluk, ya, al-fatihah, yang kita dengar, yang kita baca adalah kalamullah. Ya, tidak boleh ragu kita sedikit pun. Dan maribuk ila mala yaribuk, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau ada keraguan, ya, hilangkan keraguan, tinggalkan keraguan. Dia akan jadi penyakit keraguan tersebut, sehingga kita terjatuh pada keraguan yang kita tidak tinggalkan. Karena kalau sudah banyak subhat, fitnah subhat dan fitnah syahwat. Kalau fitnah subhat, fitnah ujian, cobaan, gangguan yang berkenaan tentang agama. Lurah agama sama, ini namanya fitnah subhat. Tidak jauhi. Fitnah syahwat, wanita, harta, jabatan, itu godaan fitnah syahwat. Enggak, ya. Maknanya fitnah itu, fitnah ada dua, ujian itu. Fitnah itu ujian maknanya. Fitnah. Ya, asalnya besi yang dicari emas murni, dibakar dia, ya, hingga menemukan emas tersebut, itulah fitnah. Yang di Canberra di mana ada telur, dicari, dibakar, ya, ada emas di sana, itulah yang kita cari yang murni. Maka seorang muslim kalau ingin, ya, diuji oleh Allah, idza Allahu abdahu yasma'u doa. Bila Allah mencintai hambanya, Allah uji hamba tersebut, ya, dengan macam-macam fitnah syubhat, fitnah syahwat. Nabi diuji, Nabi diusir sallallahu alaihi wasallam oleh kaumnya, luka di Taif, sampai malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk membuat remuk mereka, orang-orang jahiliyah. Gunung itu mau ditimpakan oleh malaikat penjaga gunung kepada kaum Taif di sana di Taif. Nabi SAW berbeda sikapnya. Nabi SAW, biar ya Allah, biar nanti keluar itu keluar dari mereka keturunan yang taat, yang soleh, yang mentauhidkan Engkau. Begitu sabarnya Rasulullah SAW. Kalau, ya, Nabi tidak sabar, sudah habis tuh. Seperti, ya, Amos, kaum Samud, kaum Ad, diazab oleh Allah. Malaikat penjaga gunung marah. Tapi kita tidak boleh minta kepada malaikat penjaga gunung. Mampu itu. Tawaran malaikat penjaga gunung ditolak oleh Rasulullah. Biar aku mohon kepada Allah. Karena Nabi SAW sudah ada jelas malaikat penjaga gunung ada. Bukan ngaku-ngaku sekarang kamu ada jinnya, ada 20 jin, ada malaikat kamu di belakang kamu. Kamu ada dajjal. Ini pembohongan umat. Pembodohan ini. Tidak ada sudah. Tidak bisa orang melihat jin. Ya. Perlu kita
kita jauhi anak-anak kita dari pemahaman tersebut, membongkar pemahaman yang penuh subhat. Ya, ayo ikhwah, barakallahu fikum. Maka di sini, ya, kalau kita meyakini, ya, Al-Quran itu makhluk, maka itu sharih, ya, kekufuran yang jelas. Fa inna ilmahu syai', ya, menurut mereka ilmunya itu sesuatu. Wa qudratahu syai', wa hayatahu syai'. Ya, kekuasaan Allah juga, kekuasaannya adalah sesuatu menurut mereka. Mu'tazilah. Wa hayatuhu syai', dan kehidupannya Allah sesuatu. Bahaya dulu dari kami umum. Menurut mereka ini termasuk cara umuman menggunakan ayat tersebut. Ya, fayakunu makhluqan, ya, dan mereka mengatakan ini makhluk. Ya, pakai dalil Al-Quran, Pak. Maka kita penting belajar agama, ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, biar tidak menyimpang pemahaman kita. Ya, lembut. Ya, salafus saleh, salafi itu nggak boleh mencaci pemerintah begitu. Nggak boleh. Bagaimana sikap Imam Ahmad ketika, ya, beliau dihukum oleh pemerintahnya beberapa tahun, dicambuk ratusan kali punggung beliau, ya, Allah jaga. Tapi bagaimana sikap beliau kalau ditanya kenapa? Ya, kita tidak berontak aja. Beliau membantahnya. Kalau sekiranya ada doa yang makbul di sisi Allah, aku akan berdoa kebaikan untuk pemerintahku. Ini harus. Ya, nggak boleh kita mencaci penguasa. Salah satu sifat dari Ahlussunnah, mendoakan mereka. Membunuh orang kafir yang 4 nggak boleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kafir mustakman, kafir mu'ahad, kafir mu'ahid, kafir dhimmi, nggak boleh. Ya, yang dikaitkan di perdamaian, yang berdatang ke negeri kita, berbelanja ke negeri kita, yang punya anak turun-menurun dengan, ya, kelompok masyarakat kita, nggak boleh diganggu. Mana Saudi mengganggu? Ya udah biar tuh lihat bagaimana. Ya, walaupun menurut mereka sekuler, benar. Mereka menegakkan syariat. Ya, indah syariat Islam ini. Dan kita dilarang membuat radikal. Ya, kekerasan, mengebom gereja, nggak boleh seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah, ya, merusak gereja, membunuh penjaganya, nggak boleh. Ini bukan ciri Ahlussunnah. Tapi Khawarij berperang pun nggak boleh merusak rumah ibadah. Ada adab-adabnya, nggak sembarangan. Pentingnya kita belajar pemahaman agama yang benar, ya, sehingga kita tidak terjatuh pemahaman yang menyimpang. Dan ini sempalan dari Mu'tazilah ini yang menyimpang, sehingga pemahaman mereka mengkafirkan penguasa. Ini banyak nanti penelitiannya, sempalan dari Mu'tazilah. Ya. Ini secara umum saja. Selanjutnya, fayakunu makhluqan ba'da alam yakun, yang mereka menjadikan makhluk dalam akidah mereka itu, Allahu amma yaquluna uluwan kabira, kepada Allah mereka membuat kebohongan yang besar, kedustaan yang besar kepada Allah. Kata Syekh Al-Imam Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Wa kaifa yasihu yakuna mutakalliman bi kalam yaqulu bi ghairi. Yang mana kita pahami pemahaman yang benar dalam memahami bahwa Allah berbicara. Di kalam yaqulu bi ghairi, bukan pemahaman bahwa Allah misal dengan makhluknya atau yang selainnya pemahaman tersebut, tapi kita meyakini bahwa Allah berbicara. Sifat Allah berbicara, laisa kamitslihi syai'. Sehingga Allah menurunkan Al-Quran, sehingga kita bisa mendengar kalamullah, membaca kalamullah, meyakini kalamullah, mengamalkan kalamullah. Ini Al-Quran. Kalamullah bukan nama makhluk. Ya. Maka kita tidak boleh menyanyiakan ketika ada orang baca Al-Quran. Kita dengarkan kalamullah, biar kita jadi obat ke jantung kita, obat ke kolbu kita, obat ke tubuh kita. Obat. Yang menyembuh hanya Allah. Yang menyembuh hanya Allah.
Allah Maha Penyembuh. Asy-Syafi, anta Syafi, la syifa illa syifa, syifa la yughadiru saqam. Hanya Allah yang menyembuhkan. Ya, bukan ruqyahnya. Ruqyah itu doa. Ya, yang menyembuhkan Allah. Kita munajat kepada Allah, kita bacakan Al-Qur'an, ya. Insyaallah Allah sembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Ya, ini lazim an yakuna ma ahdatsu min al-kalam bil jamadil kalam. Apa yang mereka ya membuat yang baru dari pemahaman tersebut, ya, dari menyatakan bahwa kalam adalah makhluk bil jamadil kalam. Ya, ini pemahaman yang jumur, ya, baku, ya, tidak keluar dari yang pemahaman yang benar, bukan dari apa para sahabat, tapi menyimpang, ya. Sehingga mereka mantap para sahabat ketika mendengar Al-Quran sampai jantungnya berdegar, letaknya mereka Abu Bakar radhiyallahu anhu bagaimana? Karena mereka meyakini seperti itu. Bagaimana kita yakini dari awal? Kalau ada Quran kita dengarlah, baca Al-Quran, mencintai Al-Quran, simak Al-Quran, ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, dari kaitan makhluk fil hayawanat, dan juga begitu juga apa yang Allah ciptakan kepada binatang-binatang. Wala yufarriqu hina idin baina nataq wal aqal. Dan tidak ada yang membedakan di antara mereka. Ada yang berbicara binatang, ada kan? Antum dengar suaranya binatang kan? Yang kucing mencari anaknya, miau miau, ya, berbicara dia. Kita tidak tahu bahasa. Di burung juga begitu. Ada yang berbicara dengan apanya? Penciumannya. Ya, dia tahu ada di mana barang tersebut. Ular itu mangsanya tahu dia. Ya. Atau berbicara dengan pendengarannya. Siapa? Kelelawar. Tak kelihatan matanya, tapi dia dengar frekuensinya. Ya, ultra apa? Nggak tahu ultra. Ultrasound. Barakallahu fiik. Semuanya berbicara. Dan kita kupas kemarin bagaimana batu berbicara. Kerikil-kerikil berzikir kepada Allah. Dipegang oleh Rasulullah SAW. Didengar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Didengar oleh Umar. Sama-sama mendengar zikir dari kerikil dan juga makanan yang bertasbih kepada Allah. Didengar oleh sahabat. Sehingga mantap tuh sahabat bahwa mereka juga punya apa? Bisa berbicara. Ini bisa bicara batu. Apalagi Allah. Ampun tuh. Kalau Allah tidak bisa berbicara, tidak layak disembah. Tidak punya sifat berbicara. Maka Al-Quran tuh turun menandakan bahwa Allah berbicara. Laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, perbicaranya. Kita hanya meyakini bahwa itu kalam Allah, walaupun dalam turun bahasa Arab. Ya, ada memang Allah pilih bahasa Arab sebagai firman-Nya dalam Allah. Ampun itu. Ini kan tidak ragu. Nanti disuntik lagi keluar, hilang itu lagi tidak. Itu pemahaman sesat. Nanti begitu, ya kita disesatkan lagi nanti. Ya, maka kalau hanya ngaji lewat internet, habis itu, ya habis kita. Penting kita kaji kitab para ulama. Tidak ada kaji kitab ulama kita kaji. Ya. Sehingga pembahasannya memang kepada fokus kepada Al-Quran kalau sehingga seorang Muslim punya pendirian seperti siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar atau pendidikan Spanyol, Cordova, Romawi, ya, Kaisar Imperium Bizantium Romawi. Bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib? Kenapa? Mereka mantap akidahnya. Kita lembek, jauh dari ilmu. Sehingga akidahnya rapuh. Fikih dulu perbaiki, bukan usul dulu perbaiki, akidah dulu diperbaiki, baru ke fikih. Usul fikih dulu, usul din dulu, akar agama, pokok-pokok agama, akidah, tauhid, ini pokok-pokok agama. Dan ini kita belajar akidah. Barakallahu. Selanjutnya ya ikhwan, ya.
Allah. Wala yufarriqu hinaidin baina nataq wa antaq. Apa yang mereka berbicara juga ya, yang dipahami dari binatang fil hayawanat, juga binatang-binatang juga bicara. Ataupun Allah yang Allah menjadikan berbicara dalam surat Fussilat ayat 21. Walam takul, jangan katakan kalian nataqallah ya, apa yang membuat bicara, yang berbicara Allah, bal yazamu ayyakuna mutakalliman bikulli kalamin khalaqahu fi ghairi. Maknanya di sini Allah Azza wa Jalla berbicara yang dengan kalam ya, kalamnya ya, bukan kalam makhluknya. Jadi yang kita dengar Al-Quran itu kalam Allah, bukan kalam makhluk. Yang kita baca Al-Quran bukan ya apa makhluk, tapi kalam Allah. Yang kita pahami Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kita dengar kalam Allah. Ya. Nanti orang-orang yang coba beli lagi, kertasnya bagaimana? Intan, oh ini sudah nanti biasanya begitu, ya diserempet. Ya. Ayo lihat, pentingnya kita yang punya ikhtiqat, keyakinan, ya, dan kebenaran yang dipahami sebagaimana pahamnya para sahabat ini bahwa Al-Quran kalamullah. Mereka nggak bertanya-tanya bagaimana mushafnya ya itu. Tidak ada sahabat seperti itu. Ya. Kamu baca, saya baca kalamullah, sudah. Al-Fatihah kalamullah, Alif Lam Mim kalamullah, walaupun 3 huruf yang kita dengar kalamullah. Tapi yang bukan dari Al-Quran bukanlah kalamullah. Apa bentuk? Walaupun tulisan Arab, majalah bahasa Arab, kalamullah, jangan nanti. Karena kita kadang kita berlebihan karena nggak belajar bahasa Arab, koran bahasa Arab, majalah bahasa Arab, takut. Jangan diinjak itu Al-Quran bahasa majalah, ya. Pentingnya kita belajar bahasa Arab. Tidak semua bahasa Arab itu Al-Quran. Kalau bahasa Arab takut dosa, ditaruh. Padahal bukan Al-Quran. Ya bisa bedai bahasa Al-Quran. Ya, walaupun berbeda, ya bahasa Arab, ya bahasa Arab, tapi Al-Quran bahasa Arab, tapi Al-Quran dalam umum gitu. Nanti jangan nanti terserempet oleh pemahaman Mu'tazilah. Mereka menggunakan balaghahnya sangat tinggi sekali, ilmu mantiknya tinggi sekali. Ya, maka kita dilarang belajar ilmu mantik, kata Imam Syafi'i. Ilmu apa? Ilmu kalam, ilmu mantik. Alatnya mantik, kita bermantik kitabnya. Ya. Pisau panjang, tajam dari besi logam. Berputar seperti itu, saya ulang. Tobat kepada Allah kan. Ya, bahasa Arab tuh. Ya. Nanti berputar ya, jadi ahlul kalam, ahlul filsafat dilarang oleh Imam Syafi'i. Ya, biasa yang belajar ilmu kalam paginya, sorenya jadi gila kata Imam Syafi'i. Iya. Jadi pisau tajam logam begitu, putar seperti itu. Ya. Pakai balaghah deh, ya. Al-Badi juga Al-Qarawi ya, dalam ilmu bahasa Arab. Bukan hanya nahwu saja. Sangat tinggi, luas sekali bahasa Arab. Barakallahu fikum. Selanjutnya tinggal satu bait sedikit. Ya. Tawarakana au kadzab. Karena mereka membuat yang baru, bohongan, kedustaan, ya, dan kekufuran. Bagaimana bagaimana akan memberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala an-dzalik wa qaradallahu dzalik ijtihadiyah, karena mereka punya pemahaman ijtihadiyah bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Jadi makhluknya itu bersatu dengan Faqala Ibnu Arabi, gurunya siapa? Gurunya Al-Hulul. Nanti ada pembahasan siapa Ibnu Arabi, kita akan belajar ya. Walaupun ahli syair bahasa Arab, tapi bagaimana kita memahami dari akidah Ahlussunnah ya. Yang tentunya balance ya, tidak serta-merta kita mencaci dan semacamnya, tapi terpakai dalil dan ilmu. Ya, barakallahu fikum.
Wa sallallahu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.